Teman-teman, kembali lagi bersama saya Mei. Eh, Pada video kali ini saya akan melakukan ulasan untuk buku yang berjudul Komunikasi Antar Pribadi yang ditulis langsung oleh Bapak Ngalimun MPD MIKOM dan diterbitkan oleh Parama Ilmu Yogyakarta pada tahun 2020. Buku ini merupakan edisi pertama yang jumlah halamannya sekitar 200 lembar, dilengkapi dengan nomor ISBN dan dirancang untuk menjadi bahan ajaran dalam bidang komunikasi, khususnya dalam konteks hubungan antar individu. Penulis buku ini, Bapak Ngalimun, memiliki latar belakang akademik yang sangat kuat di bidang pendidikan dan juga ilmu komunikasi. Beliau menyandang gelar Magister Pendidikan dan Magister Ilmu Komunikasi. Meskipun afiliasi institusi tidak dicantum secara eksplisit dalam buku, rekam jejak beliau menunjukkan kontribusinya sangat signifikan dalam penulisan buku-buku teks untuk pendidikan tinggi. Fokus penulisan pada pengembangan materi ajaran yang praktis dan aplikatif, menjadikan karyanya relevan di lingkungan akademis. Tujuan utama buku ini adalah untuk memberikan pandangan dasar mengenai komunikasi antar pribadi, baik dari sisi teori maupun praktik, yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini ditunjukkan untuk mahasiswa, khususnya untuk program studi ilmu komunikasi, serta para praktisi yang ingin memperdalam keterampilan komunikasi interpersonal. Buku ini ditulis sebagai teks pengajaran di lingkungan perguruan tinggi, tetapi juga sangat relevan sebagai referensi buat teman-teman dipraktikkan di dunia kerja. Buku ini disusun secara sistematis dengan pembagian ke dalam beberapa bab tematik. Setiap bab akan membahas satu aspek penting dalam komunikasi antar pribadi, seperti proses komunikasi, hambatan komunikasi, dan komunikasi nonverbal. Buku ini diawali dengan pengantar yang menjelaskan urgensi topik dan ditutup dengan kesimpulan untuk mempertegas pemahaman. Struktur ini memudahkan membaca dalam mengikuti alur pembahasan serta memahami keterkaitan antar konsep yang disampaikan. Secara umum, isi buku ini mencangkup teori dasar komunikasi antar pribadi, karakteristik komunikasi efektif, serta teknik mengatasi hambatan komunikasi. Penulis juga membahas komunikasi verbal dan nonverbal, serta bagaimana emosi, persepsi, dan budaya mempengaruhi interaksi antar individu. Cakupan buku ini sangat relevan dengan judul dan tujuan yang ingin dicapai, meskipun belum membahas secara khusus dinamika komunikasi digital yang saat ini semakin penting. Penulis juga menyampaikan gagasan melalui penjelasan deskriptif yang disertai dengan contoh-contoh praktis. Analisis yang diberikan bersifat langsung dan sederhana. Cocok banget buat teman-teman yang em, sebagai pemula. Meskipun tidak terlalu banyak menggunakan pendekatan kritis dan perbandingan teori lanjutan, buku ini cukup efektif dalam menjelaskan dasar-dasar komunikasi interpersonal. Sayangnya tidak banyak digunakan data empiris atau hasil penelitian untuk memperkuat argumen yang ada. Referensi yang digunakan dalam buku ini berasal dari berbagai sumber sekunder yang cukup relevan. Daftar pustaka yang dicantumkan secara lengkap pada bagian akhir buku. Hanya saja, sebagian besar sumber merupakan buku-buku lama dan belum banyak mengacu pada jurnal ilmiah dan penelitian terkini. Hal ini bisa menjadi kelemahan jika buku ini digunakan untuk kajian akademik tinggi lanjutan. Buku ini memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pengajaran ilmu komunikasi, khususnya bagi mahasiswa di tingkat dasar. Konsep-konsep yang dijelaskan membantu pembaca memahami pentingnya komunikasi interpersonal dalam kehidupan sosial dan juga profesional. Buku ini menyampaikan dan menyesuaikan pembahasan dengan konteks budaya Indonesia, sehingga pembaca
khususnya lokal Indonesia, dapat lebih mudah memahami aplikasinya. Meskipun buku ini belum memperkenalkan teori baru, buku ini memperkuat fondasi dasar dalam studi komunikasi. Kekuatan utama dari buku ini adalah gaya bahasanya yang lugas, contoh-contohnya yang relevan, serta struktur yang sistematis. Buku ini cocok banget buat teman-teman yang masih pemula, yang ingin memahami lebih dalam mengenai komunikasi antar pribadi secara praktis. Hanya saja buku ini memiliki beberapa kelemahan, contohnya kurangnya visual pendukung, minimnya pembahasan mengenai komunikasi digital, serta tidak adanya latihan reflektif atau studi kasus terkini. Kesimpulan dan rekomendasi yang ingin saya sampaikan di sini adalah buku ini untuk dibaca oleh mahasiswa semester awal, guru, pelatih, ataupun siapapun yang ingin meningkatkan kualitas interaksi personalnya, ini sangat bagus. Buku ini memberikan dasar yang sangat kuat, meskipun masih perlu banyak pembaruan di beberapa bagian agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk edisi selanjutnya, penulis disarankan untuk menambahkan pembahasan komunikasi virtual serta studi kasus dalam konteks digital dan media sosial. Komunikasi pribadi, komunikasi antar pribadi bukan sekedar berbicara, tetapi membangun jembatan untuk saling memahami. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedengerin video ini. Semoga ulasan yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.